Jumpa lagi pada pembelajaran IPA Fisika. Kali ini kita membahas gaya normal yang bekerja pada benda. Baik, sebelum memahami gaya normal, ada baiknya adik-adik perhatikan gambar atau ilustrasi berikut. Ada buku yang diletakkan di atas meja. Nah, bagaimana kita menganalisis gaya normal yang bekerja pada buku tersebut? Yang pertama, mengapa buku yang diletakkan di atas meja tidak jatuh? Buku yang diletakkan di atas meja tidak jatuh. Yang kedua, gaya apa yang menahan buku tidak jatuh? Gaya apa yang menahan buku tidak jatuh? Nah, ini adalah masalah yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Jadi, gaya yang menahan buku agar tidak jatuh adalah gaya tekan meja pada buku. Untuk memahami gaya tekan meja pada buku, silahkan adik-adik perhatikan gambar atau ilustrasi berikut. Nah, gaya tekan meja pada buku ini ada karena permukaan buku bersentuhan langsung dengan permukaan meja. Jadi gaya tekan meja pada buku itu muncul atau ada karena permukaan buku bersentuhan langsung dengan permukaan meja yang disebut dengan gaya normal. Nah, jadi gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, gaya normal bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda. Yang kedua, gaya normal arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, selain gaya normal yang bekerja pada buku, ada juga gaya berat yang bekerja pada buku tersebut. Nah, kita lihat pada ilustrasi atau gambar. Karena meja memberikan gaya ke atas pada buku, maka meja juga akan tertekan. Ya, meja akan tertekan oleh buku akibat gaya berat pada buku. Jadi pada buku terdapat dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal yang berasal dari meja dan gaya berat yang berasal dari buku. Nah, kedua gaya tersebut besarnya sama tetapi berlawanan arah sehingga membentuk keseimbangan pada buku. Oke, kita bisa perhatikan gambar. Pada buku itu terdapat dua gaya, yaitu gaya normal yang berasal dari meja dan gaya berat yang berasal dari buku. Oke, kita lanjut. Adik-adik bisa perhatikan gambar posisi gaya normal di berbagai bidang. Yang pertama bidang horizontal dan ada bidang miring, ada bidang vertikal. Oke, kita kembali ke permasalahan yang awal tadi. Buku yang diletakkan di atas meja ternyata berada pada bidang horizontal. Nah, jadi kali ini kita akan membahas rumus gaya normal pada bidang horizontal. Nah, kita akan menggunakan hukum 2 Newton. Yang pertama, resultan gaya pada sumbu X. Nah, resultan gaya pada sumbu X, sigma Fx sama dengan 0. Adik-adik bisa perhatikan ilustrasi atau gambar. Ternyata pada gambar tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu X. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu 0. Oke, coba perhatikan sumbu Y dan sumbu X. Nah, pada sumbu X tidak ada gaya yang bekerja sehingga sigma Fx sama dengan 0.
Oke, kita lanjut. Resultan gaya pada sumbu Y. Nah, perhatikan arah sumbu Y. Ternyata pada sumbu Y bekerja dua gaya, yaitu gaya normal dan gaya berat, sehingga sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, kita perhatikan sigma Fy. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada gaya normal dan gaya berat. Nah, gaya normal arahnya ke atas, sedangkan gaya berat arahnya ke bawah. Sehingga N kurang W. Kenapa kurang? Karena gaya berat arahnya berlawanan dengan gaya normal, sehingga N kurang W sama dengan M kali A. Nah, karena buku tidak bergerak atau posisi diam pada arah vertikal, maka percepatan sama dengan 0, sehingga N kurang W sama dengan M kali 0. Bagaimana, bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, selanjutnya N kurang W sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas W ke sebelah kanan, jadi N sama dengan W. Nah, karena W sama dengan M kali G, jadi rumusnya N sama dengan W sama dengan M kali G. Bagaimana, bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, jadi rumus gaya normal pada bidang horizontal N sama dengan W. Nah, pada kali ini kita membahas dulu gaya normal pada bidang horizontal. Nanti akan dijelaskan rumus gaya normal pada bidang miring dan bidang vertikal. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Berapa besar gaya normal yang dialami balok bermassa 3 kg jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Ya, penyelesaiannya yang pertama, gambarlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, jadi yang pertama itu kita harus gambar gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama ada gaya normal, arahnya tegak lurus, bidang sentuh. Yang kedua ada gaya berat yang dialami atau yang terjadi pada benda tersebut. Yang kedua, diketahui massa sama dengan 3 kg. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Gaya F sama dengan 14 Newton. Ditanya gaya normal atau N. Jawab sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena benda dalam posisi diam, artinya tidak bergerak. Oke, jadi kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu N kurang W kurang F. Jadi N kurang W kurang F. Kenapa kurang? Karena arahnya berlawanan dengan gaya normal. Jadi N kurang W kurang F sama dengan 0. Sehingga kita pindah ruas W dan F jadi positif. N sama dengan W tambah F. N sama dengan 30 tambah 14. 30 itu dari W sama dengan M kali G. W sama dengan 3 kali 10. W sama dengan 30 Newton. Jadi gaya normal sama dengan 30 tambah 14. N sama dengan 44 Newton. Jadi besar gaya normal pada balok adalah 44 Newton. Jawabannya A. Oke, bagaimana, bisa paham? Oke, pasti bisa. Oke, jadi penjelasan mengenai gaya normal sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pembelajaran IPA Fisika.